Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matematika Bisnis, kelas C7 Manajemen, STIS TMB Bandung Business School. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit materi atau menyelesaikan beberapa soal dari materi 1 sampai materi 5 untuk memenuhi tugas UTS semester 1. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi atau saat mengisi soal. Baik, untuk materi pertama yaitu aljabar oleh Ervan Septiansyah. Materi yang kedua deret oleh Fadila Nurhapsyah. Untuk materi yang ketiga yaitu logaritma oleh Muhammad Firdaus Rahmadi. Untuk saya sendiri ingin menambahkan contoh soal tentang deret dan sedikit menjelaskan soal tentang persamaan linear. Dan yang terakhir, kaidah perkalian oleh Syifa Nurul Apwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Septiansyah dari kelas C7 Manajemen dengan nomor NPM 10121276. Di sini saya akan memaparkan sedikit latihan soal untuk soal aljabar. Baiklah, langsung ke soalnya. Di sini ada 12x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2. Untuk cara pengerjaannya kita buat dulu. Di sini kita tuliskan 12x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2. Nah, untuk soal ini, untuk cara pengerjaannya kita harus lihat dulu antara angka ini dengan angka yang ini. Nah, untuk menyamakan dengan 12, kita berarti 2 dikalikan dengan 6. Nah, di sini ada x pangkat 2 dengan x pangkat 3. Kita tuliskan di sini. Kita tuliskan menjadi 6x. Setelah itu, nah ini 6 kan, 6 dikali 2 menjadi 12. Jadi x kuadrat dengan x menjadi 12x pangkat 3. Kita kurang 12x dengan 12x menjadi habis. Nah, setelah itu kita turunkan yang 4x ke bawah, 4x pangkat 2. Nah, caranya sama dengan yang tadi, dikalikan dengan 2. Nah, berarti 2x dengan 4. Berarti di sini ada 4x dengan, nah kita tuliskan di sini tambah 2. Nah, 2 kali 2 kan menjadi 4. Nah, di sini menjadi 4x pangkat 2, hasilnya 0. Nah, berarti untuk soal 12x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2, hasilnya yang ini 6x tambah 2. 6x tambah 2. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhapsyah, NPM 101212242 dari kelas C7 Manajemen. Tujuan membuat PPT ini untuk memenuhi tugas PTS Matematika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda atau beda. Yang kedua ada suku N. Suku ke N adalah besaran nilai suku tertentu atau ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Jumlah N suku. Jumlah N suku adalah jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu, tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama atau A sampai dengan suku ke N atau UN yang bersangkutan. Yang kedua ada deret tukar.
Deret ukur adalah deret geometri. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda atau rasio. Deret ukur dibagi menjadi dua, yang pertama suku ke n, dan yang kedua jumlah n suku. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, diketahui U6-nya 24.000, U10-nya 18.000. Yang ditanyakannya A, B, U15, dan S20. Sebelum kita mencari tahu U6, kita harus mencari tahu dulu A dan B-nya. Untuk mencari tahu B, rumusnya U6 sama dengan A plus N-1 dikali B. U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 24.000 dikurang U10 sama dengan A plus 9B sama dengan 18.000. Tinggal kita kurangi aja, 5B dikurang 9B hasilnya min 4B. 24.000 dikurang 18.000 hasilnya 6.000. B sama dengan min 1.500. Min 1.500 kita harus mencari tahu U6 dari A. Rumusnya U6 sama dengan A plus 5 dikali min 1.500 sama dengan 24.000. U6 sama dengan A dikali 7.500 sama dengan 24.000, hasilnya A sama dengan 31.500. Sekarang kita udah tahu A sama B-nya berapa, langsung ke U6-nya. Rumus U6 sama dengan A plus N-1 dikali B. A-nya 31.500 ditambah N-1. N-1-nya 14. B-nya 1.500. Tinggal kita masukkan 31.500 dikurang 21.000 sama dengan 10.500. Jadi U6-nya 10.500. Setelah kita tahu tadi U6-nya, sekarang kita mencari tahu S20. Rumusnya N per 2, 2A plus N-1 dikali B. Tinggal kita masukkan semuanya. N-nya itu 20 per 2. 2A, 2, kurung buka, 31.500, A-nya ditambah N-1-nya 19, B-nya min 1.500. 20 per 2 sama dengan 10. 31.500 dikali 2 hasilnya 63.000 ditambah 28.500 dari hasil 19 dikali min 1.500. Tinggal kita jumlahkan 63.000 ditambah min 28.500 hasilnya 34.500. Tinggal dikali 10 hasilnya 345.000. Jadi S20-nya 345.000. Sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 2. Diketahuinya P5, S6-nya 6.250. Ditanyakannya A, B, dan C 15. Sekarang kita mencari tahu A-nya. Rumusnya S6 sama dengan A P pangkat N min 1 per P min 1 sama dengan 6.250. A kurung buka 5 pangkat 6 min 1 per 5 min 1 sama dengan 6.250. A sama dengan 5 pangkat 6 itu 15.625 min 1 per 4. 4 dari 5 dikurang 1.
sama dengan 6.250. A kurung buka 15.624 per 4 sama dengan 6.250. 15.624 sama dengan 25.000. A sama dengan 25.000 per 15.625. A sama dengan 1,6. Jadi A-nya 1,6. Sekarang kita mencari U8-nya. Rumusnya A P pangkat N min 1. Itu rumusnya. Tinggal kita masukkan. A-nya kita udah tadi tahu 1,6 dikali N-nya 5 pangkat 8 min 1 sama dengan 1,6 dikali 5 pangkat 7, karena 8 dikurangi 1, 7, jadi 5 pangkat 7 sama dengan 1,6 dikali 78.125, karena 5 pangkat 7 itu hasilnya ini. Tinggal kita kali hasilnya 125.000. Jadi U8-nya 125.000. Sekarang kita mencari tahu S16. Rumusnya A P pangkat N min 1 per P min 1. A-nya 1,6, P-nya 5, N-nya 15 min 1 per 5 min 1. 1 pangkat 6, 1,6, 5 pangkat 15 itu hasilnya ini dikurang 1 per 4, hasilnya 207.031 249,6. Jadi S16 nya segini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Rahmadi. NPM saya 1012168 dari kelas C7 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal logaritma. Di sini misalkan ada soalnya 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 4 log 64. Sini basisnya 2, 3 dan 4. Kita tulis dulu 2 log 8-nya turunnya di 2, jadi 2 pangkat 3 ditambah 3 log 9 3 berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 log 64 yang pangkat 4 itu jadi 4 pangkat 3. Nah di sini yang sama 3 2. Yang sama kan ini turunin 3 2 log 2. Ini 2 dari 3 pangkat 2 turunin ke bawah. Jadi 3 log 3 ditambah ini 3 4 log 4. Lalu 3 ini sama kalau berarti sama dihitungnya 1, jadi 3 misal 1 ditambah 2 3 1 tambah 3 4 1. Hasilnya 3 kali 1 3, 2 kali 1 2 tambah 3 kali 1 3 sama dengan 8. Ini tambah ke sini. Hasilnya 8. Untuk materi ketiga, saya Indriani Nur Azizah dengan NPM 1012125 kelas C7 manajemen, izin menjelaskan tentang logaritma. Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, bilangan pokoknya adalah 2.
Nah, nomor urusnya kita harus samakan dengan nomor pokok, yaitu 2 juga. Jadi teman-teman, 2 itu dipangkatkan berapa agar hasilnya menjadi 16? Oke, betul, 2 pangkat 4 hasilnya 16. Jadi yang kita dapatkan 2 log 2 pangkat 4. Nah, setelah itu 4 bisa kita pindahkan teman-teman, sesuai dengan kaidah yang sebelumnya dipelajari. Jadi 4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi 4 kali 1. 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Jadi teman-teman, 2 log 16 adalah 4. Oke, kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. 5 log 100 dikurang 5 log 4. Ini adalah pengurangan logaritma sesuai yang telah kita pelajari. Maka kita tinggal gabungkan saja. Kalau kurang dibagi, kalau ditambah dikali. Jadi 100 dibagi 4. 5 log 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi 5 log 25. Nah, untuk 25 itu kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 2. Jadi 5 log 5 pangkat 2. 2-nya kita bisa pindahkan teman-teman. Jadi 2 dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5 itu hasilnya adalah 1. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Jadi teman-teman, 5 log 100 dikurang 5 log 4 hasilnya adalah 2. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal akar-akar persamaan linear dengan metode eliminasi. Eliminasi berarti meminimalisir atau menghilangkan. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada 2x tambah 3y sama dengan 21, x tambah 4y sama dengan 23. Jika kita ingin meminimalisir x, maka agar sama koefisien di depan variabel, kita harus kalikan dengan bilangan tertentu. Ya, di sini persamaan 1 saya kalikan dengan 1 dan persamaan 2 saya kalikan dengan 2. Nah, ini hasilnya. Ini kenapa dikurang? Karena tanda di depan variabel sama-sama positif. Begitu. Langsung saja kita kurangkan. Bisa langsung kita ketahui bahwa y sama dengan 5. Nah, untuk mendapatkan nilai x, kita lakukan cara yang sama. Agar sama koefisien di depan variabel, maka kita harus kalikan dulu dengan bilangan tertentu. Seperti cara yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya ambil persamaan 1 dikali 4 dan persamaan 2 dikali 3. Langsung saja, ini dia hasilnya. Langsung saja kita kurangi ya teman-teman. Bisa kita ketahui hasilnya x sama dengan 3. Jadi, y-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan 3. Halo, perkenalkan nama saya Sipa Nurul Aqwa dengan NPM 101212559 dari program studi manajemen C7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah pemangkatan. Bilangan yang senilai dengan 7 pangkat 3 adalah
7 dikali 7 sebanyak 3 kali sesuai pangkatnya. Selanjutnya adalah contoh dari hasil 2/3 pangkat 3 adalah, kita keluarkan terlebih dahulu dalam kurungnya jadi 2/3/3. Kemudian kita samakan dulu biar dapat dijumlahkan. Jadi 2/3/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3, sehingga mendapatkan hasil 8/24. Itulah jawabannya. Soal selanjutnya adalah berapakah hasil dari akar 4/3. Kita cari dulu salah satu sifat bilangan berpangkat, yaitu M akar A pangkat N sama dengan A N per M. Maka akar 4/3 adalah 4/3/2. Baik, soal selanjutnya mari kita tentukan hasil dari akar 64 kali akar 16. Akar dari 64 adalah 8 dan akar dari 16 adalah 4, sehingga memiliki hasil 8 dikali 4 sama dengan 30. Nah, untuk contoh selanjutnya kita cari bentuk sederhana dari akar 96. Nah, kita sederhanakan di dalam akar dengan bilangan 95 dapat dikuadratkan jadi 16 dikali 16. Selanjutnya kita keluarkan akar 16 kali 6 sama dengan 4 akar 6. Kita masuk pada kaidah pemangkatan lainnya. Ada bilangan berpangkat negatif, yaitu bilangan pengali. Seperti contoh 3 pangkat sehingga menjadi 1/3/2 sama dengan 1/9 sama dengan 9 pangkat minus 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Contoh soalnya adalah 3/5/2. Lalu disamakan pangkatnya menjadi 3/2/5/2. Kemudian dijumlahkan 3/2 adalah 9 dan 5/2 adalah 25. Jumlahnya ada 9/25. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan dari kami. Semoga dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.